Salah satu teori yang juga dibahas dalam budaya organisasi selain teori 7S yaitu teori Z. Teori Z diperkenalkan oleh William Aughey, yaitu seorang profesor luar biasa di bidang manajemen dan juga organisasi. Beliau mengatakan bahwa rasa aman bagi karyawan merupakan faktor penting yang mempengaruhi meningkatnya produktivitas karyawan. Rasa aman itu sendiri dimaknai sebagai kebutuhan karyawan terhadap penghargaan, seperti halnya bekerja dengan bebas, promosi, dan juga dipekerjakan dalam waktu yang lama. Teori Z muncul dari hasil observasi terhadap perbedaan-perbedaan antara perusahaan Jepang dan juga perusahaan Amerika Serikat. Sistem manajemen Jepang, keamanan itu terjamin karena sebagian besar pekerja memiliki masa kerja seumur hidup. Meskipun adanya kecenderungan jaminan bekerja seumur hidup di satu perusahaan, namun kontrol juga tetap dilakukan terhadap pekerja untuk memastikan agar pekerja dapat beraktivitas sesuai dengan keinginan organisasi. Teori Z merupakan gabungan dari filosofi manajemen Jepang dengan budaya Amerika. Meskipun Jepang memiliki banyak keunggulan yang dibuktikan dengan menguatnya permintaan industri Jepang di dunia, namun tidak secara otomatis dapat diberlakukan di banyak tempat. Dan sebaliknya, meskipun adanya kecenderungan menurunnya permintaan atas produksi perusahaan Amerika, tidak secara otomatis cara yang digunakan oleh industri ataupun perusahaan di Amerika itu jauh lebih buruk dibandingkan dengan cara yang digunakan oleh Jepang. Tidaknya ada beberapa perbedaan mencolok dalam pengelolaan di industri Jepang dan juga industri Amerika. Yang pertama, pada masa resesi, perusahaan Amerika cenderung mengurangi jumlah pegawai menyesuaikan kemampuan perusahaan dalam menggaji pegawai tersebut. Sedangkan di Jepang, pegawai lebih dipertahankan karena pegawai dianggap sebagai aset yang berharga, yang dikurangi hanyalah jam kerja karyawan. Kemudian dalam hal kepercayaan, dalam pengelolaan organisasi di Amerika, hubungan berlangsung atas dasar ketidakpercayaan ataupun adanya prasangka dari atasan terhadap bawahan, yang berakibat kuatnya kontrol ataupun monitor dari atasan terhadap bawahan untuk memastikan agar bawahan dapat bekerja sesuai dengan keinginan perusahaan. Sedangkan di Jepang, dikarenakan menginginkan adanya kesetiaan penuh dari pegawai, maka berupaya memberikan rasa nyaman bagi karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya. Hal ini juga berakibat kurang ketatnya kontrol yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahan. Kemudian pada pengambilan keputusan dalam perusahaan di Amerika, keputusan cenderung diambil secara sepihak oleh atasan ataupun tergantung dari otoritas pada struktur organisasinya. Sedangkan di Jepang, karena komitmen awalnya untuk memberikan kenyamanan dan keleluasaan bagi pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya, maka keputusan itu diambil bersama. Selanjutnya, jika ada prestasi yang diperoleh oleh seseorang ataupun sekelompok orang, prestasi tersebut diklaim berdasarkan klaim individu. Artinya bahwa prestasi tersebut merupakan hasil kerja keras seseorang dalam melaksanakan tugasnya. Sedangkan di Jepang, prestasi tidak bisa diklaim secara individual namun kolektif, dikarenakan keberhasilan seseorang juga pasti dipengaruhi oleh kerja dari komponen lain yang ada di organisasi. Komponen tersebut yaitu rekan kerja dari pihak yang dianggap berprestasi tersebut. Kemudian yang terakhir, manajer mempengaruhi perilaku tiap karyawan yang ada dalam organisasi. Pengaruh tersebut diakibatkan adanya kontrol yang ketat ataupun instruksi yang cukup tegas dalam pelaksanaan tugas karyawan. Sedangkan bagi perusahaan di Jepang, justru individu lain termasuklah rekan kerjanya yang mempengaruhi perilaku individu dalam organisasi, dikarenakan adanya keleluasaan bagi tiap karyawan untuk berinteraksi satu sama lain. Di Jepang sendiri, teori Z dimulai dengan kisah sebuah perusahaan yang sedang sekarat. Kemudian ada seseorang diangkat menjadi manajer pabrik. Manajer yang baru diangkat tersebut mengundang rapat semua pekerjanya. Dalam rapat tersebut dijelaskan bahwa perusahaan saingan ataupun kompetitor mungkin akan menghancurkan bisnis dari pabrik yang dipimpinnya. Selanjutnya, dalam rapat tersebut dikemukakan pula bahwa adanya ketergantungan tinggi dari perusahaan terhadap karyawan, yang berakibat pada maju tidaknya perusahaan juga berdampak langsung pada maju tidaknya karyawan ataupun sejahtera tidaknya karyawan. Momen tersebut dianggap sangat vital bagi perkembangan organisasi karena karyawan yang sebelumnya tidak tahu menahu tentang perkembangan perusahaan
terlepas dari mereka tidak diperbolehkan untuk tahu ataupun mereka sendiri bersikap apatis terhadap pertumbuhan perusahaan. Namun dalam rapat tersebut mereka disadarkan bahwa perusahaan memiliki ketergantungan tinggi terhadap karyawan ataupun karyawan merupakan bagian penting bagi pertumbuhan perusahaan. Hal inilah yang digunakan untuk membangun kesetiaan karyawan terhadap perusahaan. Dari cerita tersebut ada beberapa hal yang bisa dipelajari dan itu yang menginspirasi munculnya teori Z. Yang pertama adalah kepercayaan ataupun rasa saling percaya antara manajer dan juga karyawan ataupun sesama karyawan. Dalam hal ini Aoki mencontohkan banyak perusahaan yang mengalami kebangkrutan akibat adanya prasangka ataupun rasa saling tidak percaya. Dan di saat bersamaan ditampilkan pula banyak perusahaan-perusahaan, khususnya perusahaan di Jepang yang mampu menerobos pasar baru dikarenakan adanya rasa saling percaya di internal organisasi. Kemudian yang kedua adalah subtilitas, yaitu kemampuan dari tiap individu dalam organisasi yang mampu menafsirkan bahasa-bahasa verbal dari individu yang lain. Semisal bawahan sudah bisa mengidentifikasi apa yang diinginkan oleh atasan ketika atasan memiliki perilaku tertentu, meskipun belum sempat dikomunikasikan secara lisan. Dan juga sebaliknya, seorang manajer tahu betul bawahannya akan dapat tahu dengan siapa dia bisa bekerja lebih produktif. Yang ketiga adalah keintiman dari tiap individu di dalam organisasi. Meskipun secara kultural tiap individu di Amerika memiliki keintiman khususnya di dalam keluarga-keluarga, lingkungan ataupun juga tetangga, namun kehangatan tersebut dirusak oleh kehidupan organisasi ataupun industri ataupun perusahaan-perusahaan. Hal ini berbeda dengan di Jepang yang masih tetap dipertahankan keintiman tersebut selama berada di dalam organisasi. William Aoki menyampaikan bahwa teori Z lebih menekan pada peran dan posisi seorang pekerja di sebuah perusahaan. Tiap pekerja harus dipastikan mendapatkan kenyamanan, rasa betah, senang, dan ikut menjadi bagian penting dari perusahaan tersebut. Dengan demikian, pekerja tersebut akan melakukan pekerjaannya dengan lebih efektif dan efisien sehingga peningkatan produktivitas dapat dicapai. Meleburkan praktek-praktek baik antara perusahaan Jepang dan juga perusahaan Amerika, setidaknya ada beberapa hal yang direkomendasikan. Ini menjadi ciri bagi setiap perusahaan yang menerapkan teori Z, yaitu tanggung jawab diberikan secara perorangan ataupun individual dan mengakui adanya prestasi individu. Kemudian karena tanggung jawab bersifat individu, maka karyawan bebas bekerja menggunakan keterampilan yang dimilikinya. Karyawan dipekerjakan seumur hidup, atau setidaknya adanya jaminan karyawan untuk bekerja dalam jangka waktu yang sangat lama sehingga bisa memberikan rasa aman dan juga loyalitas terhadap perusahaan. Selanjutnya, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara konsensus dan terbuka. Walaupun akan memakan waktu yang lebih lama, namun tingkat keberhasilan dalam mengimplementasikan hasil keputusan tersebut memungkinkan lebih tinggi karena mendapat dukungan dari mayoritas pekerja. Dan yang terakhir, promosi dilakukan perlahan dari bawah dan proses evaluasi terhadap prestasi dan juga promosi tersebut dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak menimbulkan masalah dengan para karyawan.